lanjut soal ketiga terkait stock valuation. Nah, di sini kita baca dulu ya soalnya ya. Di sini PT Sarana Media adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Nah, di sini ada SOFP yang bagian equity yang parsialnya. Nah, di sini dikasih tahu preferred stock-nya, common stock, rating capital, return earning, sama stockholder equity-nya. Nah, masih ada yang kosong nih. Nanti kita harus lengkapin dari A, B, sama C. Nah, ini untuk hitung nanti di bagian dividen. Nanti kita skip dulu ini. Di sini ada informasi tambahannya juga untuk tahun 2021. Lalu pertanyaannya, kita diminta untuk lengkapi nih SOFP parsial di atas dengan menghitung bagian A, B, C, serta hitung seberapa besar dividen yang harus dibayarkan PT Sarana Media kepada pemegang saham istimewa di tahun 2021 jika perusahaan belum membayar dividen sejak tahun 2019. Oke. Lalu berapa harga wajar per lembar saham biasa jika diketahui return on stock sebesar 15%. Lalu yang C, seorang investor potensial yang sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di PT Sarana Media. Keputusannya itu yang harus diambil itu apa? Apa dia beli atau enggak? Apabila diketahui harga pasar saham biasa itu 25.000 per lembar. Lalu perhitungan dibulatkan ke dua angka belakang koma, kecuali perhitungan PPF 4 angka di belakang koma. Oke, jadi tugas kita yang pertama adalah kita lengkapi dulu SOFP-nya yang parsial. Berarti dari yang pertama preferred stock ya, nih, yang A, yang preferred stock dulu. Kita diminta untuk hitung totalnya. Total untuk preferred stock, total nilainya berapa? Di sini kalian bisa hitung dari mana? Dari shares-nya berapa? Dia saham preferred berapa sih? Di sini dia bilang 4.500 yang outstanding, yang beredar 4.500. Lalu kalian bisa kali dengan harga satu saham berapa sih? Nah, di sini dia bilang 4.750 per lembar ya. Ini per lembar. Berarti per lembarnya itu 4.750. Kalian tinggal kaliin aja, berarti 4.500 kalian kalikan dengan 4.750. Nah, nanti kalian bisa dapat untuk yang preferred stock nanti sebesar 21.375.000. Lalu untuk common stock ternyata yang kosong itu adalah berapa lembar saham yang issued sama standing yang belum dikasih tahu. Cuman yang kita tahu adalah total nilainya 90 juta. Lalu parnya untuk per lembarnya juga kita dapat. Berarti untuk carinya adalah berarti dari total 90 juta. Kalian tinggal bagi aja sama satu lembar sahamnya 2.500. Dari 90 juta kalian bagi sama per lembar sahamnya. Nanti kalian bakal dapat total yang issued sama outstanding. Nah, di sini untuk total issued sama outstanding itu sebesar 36.000 kayak gitu. Nah, sekarang yang kosong apa lagi? Yang kosong ternyata sisa total dari stockholders equity-nya. Berarti ya yang A udah kita dapat, berarti totalnya udah dapat semua nih. Berarti kita tinggal tambahin aja. Berarti dari ini kita tambahin dengan 90 juta, tambahin lagi dengan 20 juta, kita tambahin lagi dengan 75 juta. Nah, nanti kalian dapat stockholder equity-nya itu sebesar 206.375.000. Nah, ini untuk total equity. Dari poin A, B, C udah semua. Sekarang tadi kita diminta untuk hitung nih, dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham istimewa di tahun 2021 jika perusahaan belum membayar dividen sejak tahun 2019. Nah, di sini banyak yang salah juga ya, teman-teman, dividen. Yang harus kalian perhatiin dari dividen adalah dia mau bayar dividen untuk yang saham preferred, di mana di sini ada yang namanya persen sama kumulatif, oke? Nah, jadi untuk hitung dividen, kalian harus perhatiin ini, kumulatif atau dia non-kumulatif. Kalau di problem kemarin ada yang namanya non-kumulatif. Nah, kalau di soal sekarang itu kumulatif. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah kalau dia kumulatif, kita harus hitung dari seberapa kapan dia belum bayar. Misalnya kalau tadi dia bilang di sini dia dari 2019 dia belum bayar nih. Berarti dari 2019, 2020 sampai di tahun sekarang yang mau dia bayar 2021, kita hitung semua. Jadi kita menghitung dividen dari 2019, 2020 sama 2021. Itu kalau kumulatif. Kalau non kumulatif gimana nih? Nah, kalau misalnya nanti di soal ujian, kalian di sini dimensionnya non kumulatif. Berarti ya udah, misalnya kayak karena dia non kumulatif, kalian nggak usah lagi mikirin yang namanya masa lalu. Ya udah, kalian nggak usah yang namanya ingat-ingat masa lalu, nggak usah. Kalian langsung fokus aja. Misalnya kalian mau bayar untuk tahun 2021, ya udah kalian hitung
yang khusus 2021 aja, untuk 1 tahun aja. Nah, itu bedanya. Nah, karena di sini dia kumulatif, ya udah berarti kalian harus hitung lagi nih untuk yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga selama 3 tahun. Nah, di sini caranya gimana? Caranya adalah di sini total dari saham preferen itu adalah 21375 ya. 21375. Di sini kalian bisa kali dengan persentase dividennya, dividen rate-nya berapa persen? Di sini 5% ya, 5%. Berarti kalian kalikan dengan 5%. Tadi aku bilang selama 3 tahun ya. Berarti kalian harus kalikan juga dengan yang namanya 3 tahun. Berarti untuk preferred dividennya kita bisa dapat nih dari total saham preferen, kalian kalikan dengan 5%, lalu kalian kalikan dengan 3 tahun. Nah, kalian bisa dapat ternyata dividen yang dibayarkan itu adalah sebesar 3.206.250 selama 3 tahun ya itu ya. Udah total selama 3 tahun. Nah, poin pertama udah clear. Sekarang kita mau hitung harga wajar per lembar saham biasa kalau required return on stock-nya sebesar 50%. Oke. Di sini hitungnya itu pertama kita mau hitung yang namanya earning available for common stockholder. Di mana rumusnya ini udah aku masukin. Nah, nanti kita tinggal masukin aja. Berarti yang pertama dari earning before tax. Earning before tax di sini kalian bisa lihat di informasi tambahan untuk tahun 2021. Earning before tax sebesar 1/5 dari total stockholder equity. 1/5 kalian kalikan dengan total stockholder equity yang ini ya, 206.375.000. Tinggal kali aja. Nanti kalian bakal dapat 41.75. Nah, lalu kita harus kurangin dengan namanya tax. Tax-nya di sini dia udah mention tax rate-nya itu 25%. Kalian bisa kurangin dengan yang namanya minus 25%. Kalikan aja dengan tax-nya 25%. Ini dalam negatif, berarti tax-nya itu 10 juta sekian. Berarti kalau untuk dapetin yang namanya earning after tax, ya udah kalian tinggal kurangin aja dengan tax-nya. Nanti kalian bakal dapat 30 juta sekian. Setelah udah dapat earning after tax, kita harus kurangin juga yang namanya dividen. Kita kurangin dengan dividen yang udah kita dapetin nih di sini. Yang 3 juta sekian. Kita kurangin juga. Nah, baru kalian bisa dapat yang namanya earning available for common stockholder. Ya udah, kalian tinggal kurangin aja dengan ini. Nanti kalian bakal dapat 27.750.000. 27.750.000. Nah, belum selesai. Kalian kan baru dapat yang namanya earning available for common stockholder. Kita mau hitung dulu dividennya. Dividen yang dibayarkan common stock. Baru kita hitung yang namanya nilai dari common stocknya. Pertama, untuk dapetin dividen dari common stock itu sendiri, itu adalah dapat dari earning available for common stock holder, kalian kalikan dengan berapa persen dividen yang dibayar. Nah, itu dapat dari mana nih? Nah, kalian bisa lihat dari informasi tambahan yang kedua. Informasi tambahan yang kedua dibilang dividen payout ratio itu sebesar 75%. Berarti di sini adalah 75%. Oke, berarti untuk dividennya kalian bisa kalikan aja earning available for common stockholder kalikan dengan 75%. Nanti dapat total dividen yang dibayarkan itu adalah sebesar 20.812.500. Oke? Nah, dapat nih dividennya. Lalu sekarang kita mau hitung yang namanya dividen yang dibayarkan pertama kali nih. Dividen yang dibayarkan pertama nggak? Nah, kita udah masuk yang paragraf ini nih. Sampai tahun 2026. Kita mau hitung nih dividen yang dibayarkan di tahun ini atau tahun 2021. Dividen yang dibayarkan tahun 2021 berapa sih? Rumusnya adalah dividennya, total dividen, kita bagi dengan berapa lembar saham biasanya yang sekarang. Berarti kalau dividen, kalian tinggal pindahin aja di sini, dibagi dengan number of shares. Number of share, berarti di atas ya, yang udah kita hitung di sini, 36.000 lembar. Berarti untuk D0-nya atau DO-nya itu tinggal bagi aja. Nah, nanti kalian bakal dapat dividen yang dibayarkan per lembarnya itu adalah 578,12 atau 13 lah kalau dibuletin. 578,13. Nah, sekarang kita mau hitung nih dividen sampai tahun berikutnya kayak gitu. Nah, tahun berikutnya gimana? Tabelnya kayak gini ya. Dari tahun ini adalah D0-nya, lalu ada 1 plus G, DT, PVIF. Jadi kalian bakal dapat PV of dividennya. Nah, di sini yang pertama D0 yang udah kita dapat ini kalian pindahin
ke dalam tabel di tahun pertama, yaitu tahun 2022. Lalu 1 plus G ini dapat dari mana? Nah, kita baca dulu yang namanya soalnya di sini. Di sini analisis keuangan perusahaan memprediksi bahwa performa perusahaan akan meningkat ke depannya sehingga dividen diprediksi akan bertumbuh sebesar 10% pada tahun 2022 dan 2023. Oke, jadi jangan sampai kalian salah mengartikan ya. Berarti di sini bertumbuh sebesar 10%. Berarti di sini 1 kalian tambahkan dengan 10%. 1,1. Lalu DT-nya berarti kalau untuk dapetin DT itu D0, kalian kalikan aja sama 1 plus G. Nanti bakal dapat yang namanya DT atau dividen di tahun berikutnya. Untuk tahun berikutnya maksudnya. Udah dapat yang namanya DT, sekarang kalian harus hitung yang namanya PVIF, yaitu rumusnya itu 1 per 1 plus R pangkat N. Berarti di sini kalau kalian masukin ke dalam rumus 1 per 1 plus R-nya. Nah, R-nya berapa? R-nya di sini dia bilang nih required return di soal dia bilang 15% ya. Berarti R-nya itu adalah 15%. Lalu kita pangkatkan dengan N. N-nya itu karena dia di tahun pertama, berarti ya pangkat 1. Nanti kalian bakal dapat untuk tahun pertama PVIF-nya itu 0,8696. Nah, PVIF-nya udah dapat. Sekarang kita bisa hitung nih PV of dividend di tahun pertamanya. Present value of dividend di tahun pertamanya. Caranya gimana? Caranya adalah DT kalian kalikan dengan PVIF-nya. Nah, kalian dapat 552,99. Nah, itu untuk tahun pertama. Lalu sekarang lanjut ke tahun kedua. Tahun kedua D0-nya dapat dari mana? D0 dapat dari mana untuk tahun kedua? Jadi di sini untuk tahun pertama, DT tahun pertama nanti akan menjadi D0 di tahun kedua, di tahun berikutnya. DT akan menjadi D0 di tahun berikutnya. Berarti kalian tinggal pindahin aja. Lalu lanjut 1 plus G. 1 plus G. G-nya itu berapa? Tingkat pertumbuhan di tahun kedua berapa? Di sini dia bilang sama ya, bertumbuh sebesar 10% di tahun 2022 sama tahun 2023. Berarti 2023 juga sama, 10%. Berarti 1,1. DT-nya tinggal kalian kalikan aja dengan ini. Nanti bakal dapat 699,53. Lalu PVIF-nya juga masih sama ya. Cuman yang membedakan adalah pangkatnya. Dia udah tahun kedua. Berarti kalian ubah pangkatnya jadi tahun kedua. Dapat PVIF-nya tinggal kali lagi. Sampai seterusnya sama kayak gitu. Tahun ketiga berarti D0-nya itu dari DT tahun kedua. Lalu untuk 1 plus G, untuk tahun ketiga, G-nya berapa? Nah, kita baca dulu. Untuk tahun berikutnya, karena diperkirakan akan terjadi resesi, maka pertumbuhan dividen diprediksi akan turun 2% dari tahun sebelumnya. Berarti dari tahun sebelumnya kan, tadi kan 10% ya. Sekarang dia turun nih, turun 2%. Berarti kita kurangin 2%. Nanti bakal dapat 1,08. Udah, DT-nya tinggal kalian kalikan lagi. Dapat PVIF-nya juga sama, cuman yang membedakan pangkatnya lagi, ingetin pangkat 3 ya, karena dia udah tahun ke-3 kayak gitu. Lalu PVI dividen ya udah tinggal kalikan aja. DT kali PVIF. Tahun keempat juga sama. Tahun keempat D0-nya itu dari DT tahun sebelumnya. 1 plus G berarti 1 plus G-nya kita baca lagi. Sementara pada tahun 2025 akan sedikit membaik nih, sehingga kemungkinan akan naik pertumbuhannya menjadi lebih besar 2% dari 2 tahun sebelumnya. Kalau 2 tahun sebelumnya dari 2025 berarti 2023 ya. 2023 dia naik 10%. Berarti dari 10% dia lebih besar lagi, tambah 2%. Berarti nanti tahun 2025 dia akan jadi 1,12. Ya udah, DT-nya berarti kalian tinggal kalikan lagi aja. PVIF juga masih sama, yang membedakan adalah pangkatnya sekarang pangkat 4. PVIF tinggal kali DT kali PVIF. Dah, nah dapat nih total dari PV of dividennya. Tinggal kalian sum aja dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Nah, dapat PV of dividen dari 4 tahunnya itu adalah 2062,48 gitu. Nah, sekarang PV of dividen udah. Sekarang kita mau hitung PV dari sahamnya itu sendiri. Caranya gimana? Nah, caranya di sini aku udah masukin rumusnya itu adalah D0 dikalikan 1 plus G dibagi R minus G dikalikan dengan 1 per 1 plus R pangkat N. Di sini aku udah masukin juga data-datanya, angka-angka dari mana. Nih aku jelasin satu-satu. Jadi D0-nya itu, ini anggapannya PV of stock untuk tahun 2026 ya. Berarti untuk tahun 2026, DT sebelumnya akan menjadi D0 di tahun berikutnya, yaitu 846,15, ya kan? Nanti kalian kalikan lagi, kalian kalikan dengan 1 plus G. Nah, G-nya itu, kalian baca lagi di tahun 2026. Kemudian untuk tahun 2026 dan seterusnya, diprediksi dividen akan tumbuh secara konstan menjadi 9%. Berarti G-nya yang kita pakai adalah 9%. Oke?
Nah, sekarang kita bagi dengan R-nya. R-nya berarti ya ini ya, 15%. Kita bagi dengan 9%, kali lagi dengan 1/1 plus R-nya, 15%, pangkat N. N-nya berarti yang ini ya, 4 tahun di sini. 4 tahun berarti N-nya itu 4, kayak gitu. Nah, rumusnya, data-datanya udah kita masukin ke dalam rumus, nanti kalian bakal dapat angka dari PV of stock-nya itu sebesar 8.788,86. Nah, hitung, nanti kalian cocokin, harusnya sama ya, 8.788,86. Nah, sekarang kita bisa hitung nih, nilai wajar sahamnya. Nilai wajar sahamnya berarti dari PV of dividend. PV of dividend yang tadi, ini sebenarnya mirip-mirip sama hitung bond valuation. Nah, ini PV of dividend tambah, kalau di bond valuation kan PV of interest tambah PV of bonds. Nah, kalau di sini PV of dividend tambah PV of stock. Ini aku langsung aja deh. Ini kalian tambahkan langsung dengan PV of stock-nya, 8.788. Nanti bakal dapat 10.851,34. Nah, berarti harga wajarnya udah dapat nih. B-nya udah dapat. Sekarang yang C, dia keputusannya apa? Dimana di sini harga pasar sahamnya itu 25.000. Oke, berarti kita masukin dulu nih PV of dividend, lalu market value-nya itu 25.000. Berarti di sini kita bisa lihat nih, harga nilai wajarnya itu ternyata lebih kecil dari market value-nya. Kayak gini, gampangnya itu membeli saham yang harganya 25.000, yang sebenarnya nilai wajarnya itu cuman 10.851, yang dimana itu jauh banget dong. Udah beda sampai 150%. Bedanya udah 150%. Udah jauh banget. Kayak nggak worth it. Udah bisa kita anggap ini adalah over value. Udah over value nih. Maksudnya, masa kita mau bayar seharga 25.000 untung dapat yang saham harga nilai wajarnya itu 10.000 doang. Nggak mau dong. Rugi kan. Berarti karena dia over value, keputusan kita adalah kita jangan beli. Berarti kalau kita jadi narasi, kita bisa narasiin kayak gini, sebaiknya investor tidak membeli saham dari PT Sarana Media karena nilai wajar dari sahamnya itu lebih rendah nih dibandingkan dengan harga pasarnya. Oke. Soal keempat yaitu terkait cost of capital atau biaya modal. Agak sedikit ribet sih sebenarnya soalnya. KT Holdings merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, KT Holdings dan memiliki banyak permintaan pesanan dan pelanggan. Nah, dalam memenuhi hal berikut tersebut, KT Holdings memutuskan untuk membeli tambahan 5 mesin produksi. 5 ya, 5 mesin produksi. Mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitasnya, di mana diperkirakan total biaya yang harus dikeluarkan sebesar 1.730. Dalam memenuhi biaya tersebut, KT Holdings menggunakan sumber pendanaan nih. Ada 3, dari long term debt, preferred stock, sama common stock. Nah, di sini juga ada pelanggan-pelanggannya. Lalu yang kita diminta apa nih? Yang pertama, hitunglah besarnya cost of capital yang harus ditanggung KT Holdings dari masing-masing sumber pendanaan. Lalu hitung breakpoint-nya, lalu hitung WACC-nya, lalu tentukan keputusannya menggunakan IOS schedule. Oke, pertama kita ke long term debt dulu ya. Long term debt dulu, kita baca dulu soalnya. Jadi di sini dia bilang KT Holdings menerbitkan obligasi sebanyak 56.456 lembar dengan annual interest sebesar 99.927.120. Berarti di sini kita bisa tulis dulu nih interestnya. Interestnya itu 99.927.120. Lanjut setiap tahunnya selama 10 tahun. Berarti N-nya 10. Lalu obligasi tersebut diterbitkan pada kupon interest rate sebesar 12%. Berarti kupon rate-nya itu 12%. Serta memenuhi 45% dari total kebutuhan dana. Berarti bobotnya ya, bobotnya atau weighting-nya itu 45%. Lalu di sini obligasi tersebut akan dijual sebesar 18% di atas nilai parnya. Lalu atas penerbitan obligasi tersebut, KT Holdings membayarkan flotation cost sebesar 9% dari nilai par dan diketahui bahwa tax rate yang berlaku adalah 22%. Jadi tax rate-nya 22%. Nah, data-datanya kita baru dapat sekian. Yang pertama kita bisa hitung adalah nilai parnya. Nilai parnya dapat dari mana? Kalau kalian masih ingat, untuk dapetin interest itu kan kupon rate kalian kalikan dengan interest kan. Nah, sekarang kalau untuk mencari nilai parnya, berarti parnya nanti kalian bagi aja dengan kupon rate-nya. Nanti kalian dapat nilai parnya itu 832.726.000. Lalu kita mau hitung nih nilai par per lembarnya. Di sini kan dia bilang ada 56.456 lembar. Ini totalnya nih untuk dapetin nilai parnya. Berarti kalau untuk dapetin nilai par per lembarnya, tinggal bagi aja 56456. Jadi dapat 14.750. Sekarang yang belum itu adalah net profit-nya, harga jualnya, sama
flotation cost-nya. Nah, di sini kalian harus lihat flotation cost-nya itu kita bayar apa enggak. Kalau udah termasuk, ya udah kalian nggak usah hitung lagi. Kalau dia belum termasuk, kalian harus kurangin. Nah, itu kadang ada yang lupa kurangin flotation cost. Penting nanti bakal mempengaruhi nilainya. Nah, di sini kita lihat dulu, obligasi ini akan dijual sebesar 18% di atas nilai parnya. Oke, berarti dari parnya kalian kalikan dengan di atas 18%, berarti 118% ya. Itu untuk net profit-nya. Tapi di sini dia bilang dia akan membayar flotation cost. Berarti dia belum bayar kan? Berarti kita sebenarnya harus kurangin dulu nih net profit-nya. Nah, kita hitung dulu nih terpisah flotation cost-nya. Di sini dia bilang flotation cost-nya itu 9% dari nilai par. Berarti kita kalikan dengan nilai parnya yang ini ya. Nanti dapat 74,945,340. Nah, itu untuk nilai flotation cost. Berarti net profit-nya itu kalian bisa kurangin dengan flotation cost-nya, yaitu 74,945,340. Nanti dapat net profit yang benar-benar udah net ya. Udah net itu 907,671,340. Jangan sampai salah hitung aja angkanya. Jadi kalau misalnya ada flotation cost, kurangin dulu. Lalu angka-angkanya dapat dari persentase yang mana, dikaliin dulu sampai dapat data-data yang kamu perluin kayak gitu. Data-datanya udah, sekarang kita mau hitung cost of capital dari yang long term debt-nya itu sendiri. Rumusnya gimana? Rumusnya berarti kalau LTD, kalau kalian masih ingat rumusnya kayak gini, interest tambah par, kita minus dengan net profit, kita bagi dengan N-nya, lalu kita bagi dengan par plus net profit dibagi dengan 2. Dari data-data yang udah ada di atas, kita masukin aja nih data-datanya. Nanti kalian bisa dapat 10,62%. Nah, angkanya dari mana? Dari interest. Interestnya berarti kan 99,927 ya, 120. Nanti kalian tambahkan dengan parnya. Parnya berarti yang di atas 832 sekian. Nanti kalian kurangin dengan net profit-nya 907, bagi dengan N-nya 10 tahun. Lalu bagi lagi parnya 832 tambah net profit 907 bagi dengan 2. Nanti kalau dalam persentase, nanti kalian kalikan aja dalam kali 100%, nanti kalian bakal dapat 10,62%. Nah, ini kan before tax ya. Ini masih yang belum net, belum yang setelah pajak. Kalau setelah pajak gimana nih? Yang bakal kita pakai untuk perhitungan WACC nih. Nah, kalau misalnya dia masih di bawah masih belum melebihi 1 M sekian, kita masih pakai yang ini. Nah, rumusnya berarti kayak gini nih. RD1 kali 1 minus tax. Berarti kalau dari rumus, kita bisa masukin data dari RD1-nya, 10,62%. Kalian kalikan dengan 1 minus tax. Taxnya berapa? Tadi di sini tax yang berlaku adalah 22%. Berarti RD2 yang after tax, kalian tinggal kali aja RD1, 10,62% kali 1 minus 22%. Nanti kalian bakal dapat 8,29%. Kalau yang after tax yang melebihi gimana nih? Nah, di sini kalian harus lihat, baca lagi, kalau dia melebihi, maka after tax cost of debt yang baru menjadi 4,5% per bulan. Nah, di sini kalian hati-hati ya. Hati-hati bagian di sini nih. Kadang soalnya ada yang before tax, ada yang after tax. Nah, di sini banyak yang salah, banyak yang pas di soal udah after tax, tapi kalian masih tetap kalikan dengan 1 minus tax. Nah, itu udah salah. Padahal kan dia udah after tax. Dan kita perlu yang udah angka yang after tax. Ya udah, kalian nggak usah kali lagi yang namanya 1 minus tax. Soalnya dia udah net, udah after tax. Berarti di sini, ya udah kalian berarti kalau kalian mau hitung yang 1 tahun, 4,5% kalian kali 2 aja. Karena di sini 4,5% untuk 6 bulan ya. Kalau untuk 1 tahun berarti kali 2, nanti kalian bakal dapat 9%. Berarti di sini yang kita pakai untuk after tax kedua, itu adalah 9%. Nah, itu untuk long term debt. Long term debt udah, sekarang kita ke preferred stock. Ini soalnya KT Holdings menerbitkan saham preference sebanyak 15.525 lembar untuk memenuhi 20% dari kebutuhan dananya. 20% ya, 20%. Berarti WT-nya itu dengan nilai parnya itu 1,6 kali dari nilai par obligasi per lembar. Berarti parnya itu 1,6, kita kalikan dengan par obligasi per lembar yang tadi udah kita hitung ya. Udah kita hitung nih, yang par per lembar 14.750 kali 1,6. Nanti kalian bakal dapat nilai parnya itu 23.600 sampai situ. Nah, setelah itu dia bilang atas penerbitannya perusahaan harus membayar dividen tahunan sebesar 20%. 12%. Berarti DP-nya atau dividen paid-nya itu adalah nilai par. Nanti kalian kalikan dengan
12% aja, nanti dapat 2832, yaitu pembayaran dividennya. Saham preferan dapat dijual dengan harga 5% lebih rendah dari harga wajar saham biasa dan sudah termasuk underwriting cost. Sudah termasuk ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu kurangin lagi nilai dari underwriting cost-nya berapa, jadi ya udah skip aja. 5% lebih rendah, berarti 55% dari harga wajar saham biasa. Harga jual sama dengan harga wajar saham biasa, berarti harga jualnya 30.500 sama dengan harga wajarnya, kalikan aja dengan 30.500. Nanti dapat net profit-nya itu 28.975 kayak gitu. Nah, data-datanya udah ada semuanya. Nah, sekarang tinggal kita masukin dalam rumus. Seperti biasa, kalau rumus preferred stock gampang lah ya. Tinggal DP bagi dengan NP. Nah, DP udah ada, NP udah ada. Tinggal kalian masukin aja ke dalam rumus. Seperti DP-nya itu 2832. Kalian bagi dengan NP. NP itu net profit-nya itu 28.975. Nanti kalian bagi, hasilnya itu nanti bakal dapat 9,77%. Nah, itu untuk preferred stock. Preferred stock saham preferen. Saham preferen udah. Lanjut ya. Kita lanjut ke common stock. Common stock. Nah, common stock kadang agak sedikit ribet ya. Jadi kita baca dulu soalnya. KT Holdings akan memenuhi sisa kebutuhan dananya dengan menerbitkan 17.450 lembar saham biasa dengan harga jualnya itu 30.500. Berarti kita bisa tulis dulu harga jual saham biasa yang lama nih ya, 30.500. Harga jual saham biasa ini ya, ini udah perusahaan tahun ini telah membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham biasa sebesar 745. Berarti untuk D0-nya atau DO-nya itu 745. Dan perusahaan merencanakan tahun depan, berarti DT atau D0T+1 itu sebesar 804,6. Berarti DT-nya itu 804,6. Apabila perusahaan telah menggunakan seluruh retained earning yang dimiliki, yaitu sebesar 966, maka perusahaan akan menerbitkan saham baru nih yang akan dijual dengan harga 880, belum termasuk flotation cost. Berarti ada net profit atau harga, karena dia belum termasuk, berarti kita harus namanya kurangin dulu teman-teman. Kurangin flotation cost 1.200, nanti dapat yang new 23.680 kayak gitu. Nah, sekarang sebenarnya ada yang masih kosong, yang belum kita dapatkan adalah G-nya atau tingkat pertumbuhannya. Jadi jangan sampai kalian lupain, soalnya di rumusnya nanti ada kita pakai G-nya atau tingkat pertumbuhannya berapa persen. Nah, caranya gimana? Caranya itu kalian berarti ini D0, D+1 atau DT ya. Atau DT sama aja, sama dengan di sini aku udah masukin rumusnya D0 kali 1 plus G pangkat N. Berarti D0T+1 atau yang sama dengan DT, berarti 804,6 sama dengan D0-nya itu berarti pakai yang 745 kalian kalikan dengan 1 plus G. G-nya masih belum dapat ya. G-nya berarti kita masih kosongin. Lalu kita pangkatkan dengan N. N-nya itu berapa? Di sini dia bilang tahun depan. Berarti kan cuma beda spare-nya itu 1 tahun. Berarti pangkat 1. Pangkat 1 harusnya ya sama aja. Sebenarnya nggak ada masalah kan. Nggak ada perubahan. Kalian mau tulis juga nggak apa-apa. Nggak tulis juga nggak apa-apa. Sekarang tinggal kita pindah ruas. Kita bisa pindah ruas 804,6. Kita bagi dengan 745. Karena dia pindah ke ruas ke kiri. Berarti jadi pembagi ya. Pembagi bagi 745. Nanti dapat 1,08. Nanti berarti yang di kanan sisa yang namanya 1 plus G pangkat 1 atau 1 plus G. Pindah ruas lagi. Berarti ini nanti kalian kurangin dengan 1. Kenapa kurangin dengan 1? Karena 1 positif pindah ruas ke kiri jadi negatif minus 1. Nanti jadi 0,08. Berarti ya udah, ini sisa G. Berarti G kalau kita presentasiin 0,08 itu kalian kalikan aja dengan 100%, nanti jadi 8%. Gitu. Nah, G-nya udah dapat nih. Data-datanya udah kekumpul semua. Nah, sekarang kita bisa hitung cost of capital dari common stock-nya. Dari yang old sama yang new. Rumusnya, jadi kalau kalian masih ingat, rumusnya adalah D0 kali 1 plus G pangkat N, kalian bagi dengan P0 ditambah dengan G. Berarti dari data-data yang udah kita dapetin di atas tadi, D0 berarti 7, 4, 5. Kalikan 1 plus G, G-nya yang udah kita dapetin 8%. Pangkatkan dengan N, N-nya berarti 1 ya, masih sama 1. Bagi dengan P0. P0 itu harga sebelum saham baru itu keluar gitu. Berarti yang P0 yang old ya, 30.500. Nanti kalian tambahkan dengan G lagi 8%. Nanti kalian bakal dapat itu 10,64%. Kayak gitu. Nah, itu untuk yang old. Gimana kalau yang new? Yang new berarti yang membedakan rumusnya. Rumusnya beda dikit. Bedanya itu di pembaginya. Kalau di yang old itu dibagi dengan yang harga lama, sekarang kita bagi dengan harga yang baru. Oke? Berarti kalau kita pakai harga yang baru, berarti di sini
745 kali 1 plus G 8% pangkat 1. Lalu kalian bagi dengan NP-nya. Ini ya, 23680. Kalian tambahkan dengan yang namanya G-nya lagi, 8%. Nanti kalian bakal dapat angkanya itu 11,4%. Yang old udah, yang new udah lengkap semua. Nah, sekarang poin A berarti udah semua ya. Poin A udah semua. Nah, sekarang kita mau cari yang poin B. Poin kedua, yaitu breakpoint dari sumber pendanaannya. Breakpoint dari sumber pendanaan yang paling penting itu sebenarnya ada di long term debt sama common stock-nya aja. Kalau kalian mau masukin preferred stock, nggak ada masalah. Soalnya nggak kepake. Yang kepake itu nanti cuman yang long term debt sama common stock. Nah, jadi long term debt dulu. Weighting-nya tadi udah dapet ya. Di sini kita udah list, di sini 45%. Berarti untuk breakpoint-nya itu nanti kalian dapatnya itu dari, di sini kalau kalian lihat di soal long term debt, angka yang buat kita dapetin breakpoint-nya itu dari ini, angka ini. Kalau udah melebihi 1M sekian, berarti nanti di sini 1116 kalian bagi dengan weighting-nya. Nanti dapat breakpoint untuk long term debt-nya itu 2M 480 juta. Udah, long term debt udah, sekarang common stock. Common stock tadi dia bilang untuk memenuhi sisa kebutuhan tandanya menerbitkan 17.450. Nah, ini sebenarnya kan gak usah perhatiin. Pokoknya nanti weighting-nya itu kalian harus totalnya itu 100%. Di sini kan udah 45% ya, udah 45%, lalu preferred stock juga memenuhi 20%. Berarti dua udah ketahui nih, 100%, kurangin 45%, kurangin lagi dengan 20%, udah dapat deh. Weighting-nya untuk common stock berarti 35%. Berarti untuk breakpoint-nya, kalau kalian sini pakai angka yang mana? Ya pakai yang ini. Apabila perusahaan telah menggunakan seluruh retained earning yang dimiliki, yaitu sebesar 966, nah itu yang kalian pakai untuk jadi titik breakpoint-nya 9666, kalian bagi dengan weighting-nya, nanti bakal dapat breakpoint di bagian common stock 2760 M kayak gitu. Nah, breakpoint udah, sekarang kita mau bikin WACC-nya, WACC schedule-nya. Caranya gimana? Nah, di sini aku gedein aja ya. Nah, di sini ada tabelnya dari range of financing untuk WACC pertama, WACC kedua, WACC ketiga. Nah, range of financing ini yang pertama itu kalian bisa lihat di breakpoint pertama. Dia kan breakpoint pertama 2480. Berarti untuk range of financing-nya ini kalian bisa antara 0 sampai 2480. Udah pasti kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia di sini 1M berarti 0 sampai 1M. Lalu gimana yang kedua? Range of financing yang kedua. Kalau yang kedua berarti antara breakpoint pertama yaitu 2,480 sampai dengan 2760 yaitu breakpoint yang kedua. Nah, itu untuk range of financing yang kedua. Gimana kalau yang ketiga? Yang ketiga berarti ya lebih dari breakpoint yang kedua, yang lebih dari udah melebihi 2M sekian. Nah, udah. Dari range of financing-nya udah semua, sekarang tinggal kita hitung WACC-nya. Pertama, kita pindahin dulu nih weighting-nya. Weighting yang long term debt kan tadi 45%, ya kan? Lalu preferred stock itu tadi 20%. Common stock itu 35%. Berarti untuk WACC 1, 2, 3 sama aja. Jadi kalian bisa copy aja di sini 45% tetap, 20%, 35%. Yang copy aja nih, yang copy aja ini 45%, 20% sama di sini 30%. Nah, weighting-nya udah. Sekarang tinggal cost. Yang paling gampang dulu, Di sini yang paling gampang adalah preferred stock. Preferred stock. Dia nggak akan berubah, sama sekali nggak akan berubah. WCC 1, WCC 2, WCC 3, dia nggak akan berubah. Persentasenya bakal tetap sama, yaitu sebesar ya udah tadi kita hit. Ini ya, 9,77. Dia nggak akan pernah berubah. Jadi di sini bakal tetap sama, 9,77. Preferred stock yang ketiga juga sama, 9,77. Untuk WACC yang ketiga, 21, preferred stock nggak akan berubah. Yang akan berubah nanti cuma LTD sama common stock. Nah, di sini yang pertama, kalau range of financing, ya yang pertama dulu deh. Cost untuk long term debt, yang pertama, ini kita pakai yang ini dulu. After tax, tapi yang belum melebihi 1M, yaitu 8,29. Kalian jangan pakai yang ini ya. Jangan pakai yang 10,62, karena dia before tax. Kalau kalian pakai ini, soalnya most case, di semester sebelumnya, mbahnya kan pakai ini. Salah. Harusnya pakai yang 8,29%. Lalu common stock juga sama. Kalian masih pakai yang old, yaitu 10,64. Jangan pakai yang new dulu. Yang new nanti belakangan. Kita pakai yang old dulu. Pokoknya WCC 1, dia pakai yang
old dulu, yang pertama dulu pokoknya. Nah, di sini udah, ya udah kalian tinggal kaliin aja. Kaliin aja waiting kali cost. Nanti kalian dapat WACC, long-term debt, preferred stock sama common stock. Udah, ya udah kalian tinggal tambahin aja untuk WACC pertamanya. Kita bakal dapat 9,41% untuk WACC pertama. Lalu untuk yang kedua, kalau misalnya ternyata belum cukup nih dananya. Nah, sekarang kita pakai persentase yang kedua untuk long term debt itu sendiri. Long term debt kita pakai yang kedua, yaitu yang udah melebihi nih, udah melebihi 1M, kita pakai yang 9%. 9%. Common stock, ini asumsikan kita pakai yang pertama dulu, jangan diubah dulu. Kita asumsikan kita ngubah dulu yang long term debt. Kita ubah yang long term debt-nya aja gitu. Jadi kita melihat nih, kalau kita ubah long term debt, WCC-nya berapa sih? Gitu. Nah, udah kalian sama aja, tinggal kaliin aja. Ya udah, berarti tinggal di sum aja masing-masing dapat 9,73. Ternyata dari dana-dananya udah ketika kita lihat belum cukup nih, belum cukup. Ternyata belum cukup dan kita ubah lagi. Berarti long term debt kan kita udah ubah yang terbaru ya, yang new. Berarti yang 9%. Kita pakai yang 9%. Preferred stock nggak akan berubah, masih tetap sama. Nah, common stock kita pakai yang baru, teman-teman. Pakai yang baru, yaitu yang 11,40. Jadi jangan pakai yang lama lagi. Jadi kita asumsikan kalau kita ubah pakai yang baru, berapa sih WACC-nya? Itu 11,4. Udah, berarti di sini tinggal kalian kalikan aja sama tinggal drag lagi. Lalu kalian tinggal tambahin untuk WACC-nya. Nah, dapat untuk WACC 3-nya itu 9,99%. Udah, berarti WACC schedule udah ya, WACC schedule udah. Nah, sekarang kita mau hitung keputusannya nih, keputusan dari pelanggan-pelanggannya. Nah, di sini teman-teman, di sini kan dia ini yang harus kalian perhatikan pertama adalah urutkan dari return yang paling besar terlebih dahulu. Return yang paling besar terlebih dahulu. Kalau di sini kan maju sukses, yang pertama 12% yang paling besar. Kalian tulis dulu di sini 12%. Untuk PT maju sukses, initial investment-nya berapa? Tulis. Lalu yang berikutnya, yang terbesar berikutnya adalah 9%. Masukin. 9%. Berarti masukin lagi initial investment-nya 2340. Baru yang ketiga 7,5%. Itu initial investment-nya 1670. Jadi jangan sampai kebalik teman-teman. Soalnya nanti bakal mempengaruhi angka WACC-nya. Kalau kalian pakainya template kayak gini, nanti angkanya bakal salah. Keputusannya bakal salah. Salah dikit nanti. Jadi diusahain diurutin dari return yang paling besar. Soalnya kemarin banyak yang masih salah nih, masih sesuai dengan urutannya. Nah, itu nanti bakal mempengaruhi di mana? Di cumulative investment sama pemilihan WACC. Nah, di sini kan kita udah masukin nih. Udah masukin dari initial investment-nya. Kita kumulatifin dulu. Berarti kalau dari yang project pertama, kita kumulatifin masih sama ya. Nggak ada perubahan karena nggak ada project sebelumnya. Angkanya masih sama. Lalu project kedua, berarti kalau kita kumulatifin dari project pertama kita tambahin dengan initial investment tahun kedua. Project kedua. Nanti dapat 40. Tahun ketiga juga sama. Kita kumulatifin lagi sama project ketiga. Jadi dapat 6 110. 110 gitu. Nah, ini untuk kumulatif investment-nya. Kalian tambahin masing-masing project kayak gitu. Nah, sekarang kita tentuin WACC-nya. Nah, tentuin WACC juga jangan sembarangan ya. Misalnya kayak project pertama pakai WACC pertama, project kedua pakai WACC kedua. Enggak kayak gitu. Kayak gitu. Caranya gimana? Caranya kalian harus perhatiin dengan range of financing-nya. Nih, range of financing-nya. Di sini dia 0 sampai 2M, 2M sampai 2,7, lebih dari 2,7. Nah, patokannya itu dari cumulative investment. Nah, kita lihat nih pertama, cumulative investment yang 2,1M. Pakai WACC yang mana? Nah, kita lihat dulu range of financing-nya. Dia di daerah mana sih? Di WACC pertama kah? Dua kah? Ketiga kah? Ternyata pas kita lihat, dia masih WACC pertama ya, masih bagian sini ya. Masih 0 sampai 2,4, masih termasuk. Berarti WACC-nya itu kita pakai yang pertama. Kita lihat yang kedua. Sekarang cumulative investment-nya, kalian jangan lihat initial investment ya, tapi lihat cumulative investment-nya. Cumulative investment-nya kalau kita lihat dia sampai 440, di mana kita masuk ke
WC pertamanya WC pertama enggak? Enggak kan? Udah melebihi. Kita lihat yang kedua, masuk nggak? Ternyata masih melebihi. Berarti dia udah lebih dari 2,7 M. Berarti kita pakai WACC yang ketiga. Nah, sama nih untuk project ketiga. Dia udah sampai melebihi nih, melebihi 2,7 M. Udah sampai 6 M. Berarti tetap pakai yang ketiga. Berarti keputusannya itu caranya, pokoknya yang kita terima adalah return-nya itu harus lebih besar dari WACC-nya. Project pertama, return 12%, WACC 9% doang. Berarti di sini kita terima. Yang kedua, 9%, WACC kita 9,99%. Berarti ya modal kita keluar terlalu besar untuk mendapatkan return yang cuma 9%. Berarti kita ditolak. Yang ketiga juga sama nih, 7,5%. WACC kita 9,99. Berarti sama, kita tolak. Berarti keputusannya, kalau kita narasiin, pesanan yang sebaiknya diterima oleh PT Maju Sukses, perusahaan kita, misalnya kayak yang diterima adalah PT Maju Sukses itu sendiri, project PT Maju Sukses, karena IRR-nya atau expected rate of return-nya itu lebih tinggi dari WACC-nya. Kayak gitu. Berarti kita pakai yang ini, kayak gitu. Oh, nah jadi enggak itu keputusan PT yang project kedua kenapa ditolak ya Kak? Soalnya kan Kenapa ditolak? Iya, Oke, bentar. Nih, kalian lihat ya, kalian lihat di kenapa ditolak? Karena return-nya di sini 9%. Tapi WACC-nya itu 9,99. Berarti kan WACC-nya itu lebih besar daripada return-nya. Kayak misalnya modal yang kalian keluarkan itu 9,99%. Tetapi keuntungan yang kalian dapatkan, yang balik ke kalian, itu cuma 9%. Otomatis kayak dia nggak worth it lah, kayak gitu. Nggak menguntungkan, nggak memberikan keuntungan ke perusahaan kita, kayak gitu. Nah, sama kasusnya kayak yang ini, yang ketiga. Yang ketiga nih, yang ketiga. 7,5% doang nih, di bawah WACC. Pokoknya, yang kita terima itu, IRR-nya harus melebihi WACC. Kalau ini berarti dia kurang dari WACC. Berarti ini juga sama, kayak gitu. Nah, paham nggak? paham Kak. Terima kasih Kak. Oke, kita lanjut aja. Berarti soal 5 ya. Soal 5 kita baca dulu soalnya. Blominco adalah sebuah perusahaan yang memproduksi dan menjual perangkat komputer ke perguruan-perguruan tinggi di Jawa. Nah, karena ingin memperkenalkan produknya secara luas, Indonesia, Blominco berencana untuk meningkatkan jumlah produksi dengan menambah 3 unit mesin produksi lagi. Harga per unit mesin tersebut itu 66 juta dan tarif pajak yang berlaku adalah 15%. Lalu karena kondisi keuangan tidak buruk, Ross selaku financial consultant ada dua alternatif. Alternatif pertama yaitu kita leasing, kita sewa, atau kita beli, purchasing. Lalu di sini yang kita diminta itu jika cost of debt after tax dari Blominco itu sebesar 8%, maka hitunglah present value of cash outflow untuk masing-masing alternatif. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Lalu tentukan alternatif mana yang menurutmu sebaiknya dipilih oleh Blominco, sertakan juga alasannya. Oke, pertama kita hitung yang purchasing dulu ya, purchasing dulu. Tapi kita list dulu total utang kita berapa. Nah, di sini dia bilang kita mau menambah 3 unit mesin ya. 3 unit mesin di mana harga unit mesinnya itu 66 juta nih. Per unit mesin ya, itu 66 juta. Berarti di sini kita bisa hitung total utang kita. Berarti 3, nanti kalian kalikan aja dengan 66 juta. Nanti dapat total debt-nya itu 198 juta. Lalu N-nya itu berapa tahun? Di sini kalau purchasing N-nya itu dia melakukan pinjaman ya. Dia membeli mesin itu melakukan pinjaman dana ke Amigo Bank, makanya itu total debt atau total utang yang bakal kita bayarkan setiap tahun sebesar harga mesin yang dibeli. Oke, pinjaman itu bertahap nih selama 3 tahun. Nih, 3 tahun. Berarti N-nya itu 3 dengan tingkat bunga 11% per tahun dan angsuran dibayarkan setiap akhir tahun. Berarti bunganya atau R-nya itu 11%. Lalu biaya asuransi dan pemulihan sebesar 1,4 juta per tahun per unit akan ditanggung oleh pihak pihak lisi. Kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Berarti teksnya itu kita list dulu. Teksnya tadi untuk pajaknya itu 15%. 15%. Udah, baru kita lanjut. Kita hitung dulu down payment atau pembayaran pinjaman kita. Kalau kita beli, kita mau bayar pinjaman itu kan ke bank ya. Kita pinjam duit ke bank. Nah, kita mau hitung nih, setiap tahun kita bayar ke bank berapa sih?
termasuk bunga-bunganya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya udah aku masukin di sini. Di sini total debt kita bagi dengan 1 minus 1 per 1 plus R pangkat N bagi R. Nah, itu rumusnya. Lalu kalian bisa masukin aja ke dalam rumus dari data-data yang udah ada. Berarti total debt 198 juta. Kalian bagi dengan 1 minus 1 per 1 plus R-nya. 11%. Mangkatkan dengan N, 3. Lalu kita bagi lagi dengan R-nya, 11%. Nah, di sini kalian kalau kalian hitung, nanti kalian bakal dapat loan payment-nya itu setiap tahunnya 81 juta 24.188 kayak gitu. Itu udah termasuk interest kayak gitu. Nah, sekarang kita mau hitung interest and principal component of loan payment-nya. Misalnya kayak interest-nya sama pokoknya itu berapa kalau kita pisah kayak gitu. Nah, pertama, ini aku udah bikin tabel ya. Udah ada tabelnya dari ada tahunnya, pembayaran loan-nya, lalu ini pokoknya, lalu interest yang kita bayarkan berapa, sama ini yang kita bayarkan, lalu ini di akhir tahun utang kita seberapa sih, kayak gitu. Nah, misalnya loan payment tahun pertama, loan payment sebenarnya tiap tahun sama, berarti kalian bisa copy aja dari sini. Tahun kedua juga masih sama, tahun ketiga juga masih sama, nggak ada berubah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, nggak ada yang berubah. Lalu lanjut, beginning of your principal. Nah, di sini beginning-nya itu dari mana? Beginning-nya itu nanti dari ini, dari total debt kamu. Pokok yang kalian pinjam. Nih, duit yang kalian pinjam 198 juta. Gitu. Lalu kita mau hitung interest-nya. Interest-nya itu berarti dari tabel yang kedua, kalian kalikan dengan R-nya. R-nya berarti tadi di sini 11% ya. 11%. Ini dapat interest-nya untuk tahun pertama itu sebenarnya 21.780.000. Lalu kita pembayaran pokok. Kalau pokoknya itu berarti loan payment kita kurangin dengan yang tabel ketiga. Ini rumusnya ada ya. 1 kurang 3. Berarti 1 kita kurangin dengan 3. Yaitu loan payment kurangin dengan interest-nya. Kalian dapat 59.244.188. Nah, itu sebenarnya pokok yang kita bayar. Lalu, end of year principal. Jadi di akhir tahun sebenarnya utang kita berapa sih? Berarti 2 beginning of year principal kita kurangin dengan yang 4 payment of principal-nya. Jadi di ujungnya nanti end of year principal 138.755.812. Nah, nanti untuk tahun kedua endingnya ini nanti bakal jadi beginningnya. Jadi kalian tinggal pindahin aja. Lalu payment of interest juga sama nih. Beginningnya nanti kalian kalikan juga dengan R-nya. R-nya itu dari sini 11%. Udah, interestnya udah dapat, berarti payment principal-nya sama ya, 1 kurang 3. Nah, ini untuk pembayaran pokoknya. Payment of principal berarti beginning kurangin payment of principal. Ini dapat 72.994.764. Balik lagi ke beginning. Pindahin lagi yang ending. Interest-nya masih sama, kali lagi dengan R-nya. R-nya ini 11%. Ya. Lalu payment of principal berarti 1 kurang 3. Lalu nanti payment of principal berarti 2. Nanti kalian kurangin dengan 4. Pokoknya nanti kalian di ujung, di sini, nanti di tabel terakhir, itu harus 0. Pasti akan selalu 0. Kalau nggak 0, berarti kalian ada yang keliru. Atau misalnya beda dikit, misal pembulatan misalnya, nah itu kalian bisa paksain 0 lah, itu nggak apa-apa. Interest and principal component of loan payment udah. Nah, sekarang kita mau hitung after tax outflow untuk yang purchasing. Nah, ini tabel-tabelnya juga, ini tahun, ini pembayaran loan-nya. Ini kalau ada misalnya ada biaya maintenance, lalu ini depreciation, ini untuk interest-nya, ini total deduction ya, total deduction-nya. Lalu ada perlindungan pajaknya yang sebenarnya nggak kena pajak. Nah, nanti kita kurangin untuk dapetin after tax cash outflow-nya. Kayak gitu. Ini tabel-tabelnya kayak gini ya. Nah, kita lanjut lagi ke loan payment. Nah, untuk loan payment masih sama. Jadi nggak akan ada perubahan. Jadi kalian copy aja dari tahun pertama sampai tahun ketiga, kalian copy aja. Lalu gimana untuk maintenance cost? Maintenance cost tadi kalian kalau baca di sini biaya asuransi dan pemeliharaan itu sebesar 1,4 per tahun per unit. Per unit ya. Kita ada 3 unit. Akan ditanggung oleh pihak lisi. Di mana kita sebagai pihak lisi, oke? Kita yang butuh perlu unitnya. Nah, kita yang harus bayar pemeliharaannya. Kecuali yang lesor. Kalau misalnya ditanggung oleh lesor,
Lessor yang punya aset nih, dia yang pinjamin ke kita, dia yang bayar. Berarti nanti kalau misalnya dia yang bayar, ini 0. Tapi karena di sini pihak leasing yang bayar atau pihak kita yang bayar, berarti kita harus hitung. Berarti 1,4 kalikan dengan 3. 3 kan? 3 unit yang kita beli. Berarti ini sama, tinggal kalian samain aja. Untuk maintenance cost setiap tahun bakal sama, kayak gitu. Lalu untuk depreciation gimana nih? Depreciation. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk metodenya. Metodenya itu dia bilang didepresiasikan dengan metode MECARS 3 tahun. Ini persentasenya ya, 33% tahun pertama, tahun kedua 45%, tahun ketiga 15%, sama 7% kalau ada sisa. Berarti untuk depreciation pertama, hitungnya itu berarti pakai 33% ya, 33%. Kali kemana? Berarti kalian kalikan dengan ini nih, totalnya. Ini total 3 unit yang kita beli totalnya kayak gitu. Kita langsung kalikan 3-3-nya. Nanti bakal dapat depreciation-nya itu 65,340. Lalu tahun kedua gimana nih? Tahun kedua sama aja. Dia pakai 45%. Kita kalikan dengan totalnya juga 198. Nanti dapat 89,100. Nanti tahun ketiga juga sama. Ini berarti 15%. Kalian kalikan dengan total debt-nya 9,700. Nah, depreciation udah nih. Depreciation udah. Sekarang tinggal interest. Interest dapat dari mana? Nah, ini gampang lagi. Kalian tinggal copy aja dari yang udah kita hitung di atas. Yang tabel 3, tabel sebelumnya. Nih, kolom ketiga misalnya. Kolom ketiga, tabel sebelumnya. Tinggal masukin aja. Tinggal copy aja. Sama. Udah, yang copy aja. Interest udah. Sekarang total deduction. Jadi total deduction itu dari tabel 2 tambah tabel 3 tambah tabel 4. Ini tambah ini tambah dengan ini. Jadi dapat total deduction-nya itu 91,320. Tahun kedua juga sama, tahun ketiga juga sama, tinggal tambahin aja. Lalu tax shield berarti tax rate. Tax rate-nya itu tadi 15% ya, 15%. Kalian kalikan dengan tabel ke kolom kelima, berarti kalikan ke ini. Berarti ini tax rate-nya aku ini dulu. Nah, berarti kalau kita drag down dengan tax rate yang sama, kalikan dengan kolom kelima, nanti kalian bakal dapat tax sheet-nya ini. Ya. Nah, sekarang untuk dapetin after tax cash outflow yang purchasing, berarti nih, 1 tambah 2 kurang 6. Berarti 1 yang loan payment, kita tambah dengan maintenance cost, kita kurangin dengan tax shield-nya. Nanti bakal dapat after tax cash outflow. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, kayak gitu. Udah untuk after tax cash outflow. Nah, sekarang kita mau hitung masing-masing nih, purchasing maupun leasing. Ini sebenarnya untuk leasing, kita purchasing dulu ya, purchasing dulu. Berarti after tax cash outflow, ini kalian bisa ambil dari yang udah kita hitung di atas, yang paling ujung. Ini, tinggal copy aja. Berarti tahun kedua, tahun ketiga juga sama ya. Samain sama yang udah kita hitung di ujung sini. Ya ini, 3 ini. Kalian tinggal copy aja. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Habis itu kalian bisa hitung PVF-nya. PVF-nya itu rumusnya 1 per 1 plus R pangkat N. Nah, di sini kita ini dulu deh, masukin dulu deh data-data untuk kita lihat untuk leasing. Blominco dapat melakukan kontrak sewa mesin selama 3 tahun. Pembayaran kontrak sewa adalah sebesar 18 juta per unit per tahun, dibayarkan setiap akhir tahun. Berarti di sini lease payment-nya itu 18 juta kali 3. Dapat lease payment untuk setiap tahunnya itu 54 juta. Lalu dibilang di sini, selain itu, terdapat biaya pemeliharaan sebesar 7% dari biaya kontrak sewa per tahun yang ditanggung oleh lessor. Lessor kan bukan kita lesi, kita pihak lesi, kita yang nyewa. Kalau lessor kan yang menyewakan. Berarti nanti untuk leasing, dia nggak ada maintenance cost. Berarti maintenance cost di sini kosong. Lalu di sini setelah kontrak sewa berakhir, Blominco dapat membeli mesin tersebut dengan harga 3.600.000 per unit. Nah, di sini nanti bakal mempengaruhi di akhir tahun untuk leasing nih. Dia mau beli. Kayak gitu. Berarti kalau biaya jika membeli 3,6, kalian bisa kalikan dengan 3. Jadi total-total kalau dia beli 3 mesinnya itu 10.800.000. Lalu untuk R-nya itu nih. After tax ya. After tax, cost of the after tax dari Blominco itu sebesar 8%. Berarti R after tax itu 8%. Data-data udah semuanya. Kita bisa hitung nih PVF-nya. R-nya nanti kita pakai yang 8%. Nah, di sini aku udah hitung PVF-nya. Jadi kalian bisa tinggal cocokin aja. Berarti 1 per 1 plus R. R-nya 8%, maka N. Karena di tahun pertama,
pangkat 1. Tahun kedua juga sama, berarti R-nya masih 8%, N-nya pangkat 2. Tahun ketiga juga kayak gitu. Lalu untuk PV of cash outflow berarti tinggal kali aja. After tax kalikan DVIF. Nanti kalian tinggal totalin deh. Totalin, dia dapat untuk purchasing 187.993.616. Begitu. Lalu, nah leasing. Untuk dapetin after tax cash outflow dari leasing, nih, kalian lihat list payment. Nah, list payment plus maintenance cost dikali 1 minus tax rate. Berarti kalau kalian bisa hitung di sini, list payment kalian tambahin dengan maintenance cost. Ini kosong ya, kosong, nggak ada maintenance cost. Kalian bisa kali dengan 1 minus tax rate tadi di atas 15% ya, 15%. Nah, ini 45.900. Kita drag down sampai bawah. Nah, sorry. Enggak. Ini kita sama dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Sama, nggak ada berubah. Yang bakal berubah adalah nanti di tahun ketiga untuk leasing, dia kan bilang dia akan beli ya. Dia akan beli. Seharga tadi 3,6 yang udah kita hitung di sini biaya jika membeli 10.800.000. Berarti nanti di tahun akhir untuk leasing, masa leasing, kalian harus tambahin dengan 10.800.000. Jadi nanti untuk masa leasing, pembayaran terakhirnya itu 56.700. Untuk PVF, kalian bisa langsung copy aja dari ini, dari purchasing, soalnya sama aja. Jadi kalian tinggal drag down sampai tahun ketiga, nggak ada berubah. PV of cash outflow, tinggal kali aja. Kalian kalikan, lalu drag down ke bawah, lalu kalian sum, totalin, nanti bakal dapat untuk leasingnya itu 126.862.140. Kayak gitu. Berarti keputusannya apa? Keputusannya adalah di sini keputusan yang terbaik adalah leasing. Kenapa? Karena menghasilkan PV of cash outflow yang lebih rendah. Jadi biaya yang kita keluarkan kalau leasing itu lebih rendah dibandingkan purchasing. Purchasing sampai 187. Kita cuma 126 kalau kita leasing. Berarti kan kita bisa hemat sebesar 60 juta ya, 60 jutaan. Nah, untuk soal 5 udah teman-teman, sampai situ aja. Mau gak mau kalian hafal nih, hafal bentuk-bentukan rumus-rumusnya masing-masing materi, dari tabel-tabelnya juga. Nah, mau gak mau itu. Konsekuensi kalau ujiannya offline. Kayak gitu. Untuk pesan buat ujian, jangan lupa nanti dipelajari. Harusnya yang aku ajarin ini bakal mirip-mirip sama soal ujian kalian, jadi dipelajari aja dari rumus-rumusnya, dari cara pengerjaannya. Ya kalian sesuaiin lah sama yang kalian asdos kalian ajarin. Jadi biar mereka ngerti juga. Soalnya itu yang mereka ngajarin, kalian sesuaiin aja. Ini maksudnya aku mempermudah aja buat kalian pahamin soal-soalnya, refresh lagi. Ya semoga nanti hasil ujiannya bisa memuaskan dan memberi untuk hasilnya nanti bisa kasih yang terbaik lah. Thank you. Thank you semuanya. Thank you, Kak. Thank you. Semangat ujiannya semuanya.